menjumpai Anda malam hari ini. Edisi hari Rabu 16 November 2011. Jatiur 9 menghadirkan berita terkini dan terpercaya. Bersama saya Egy Purwanata Wijaya, inilah Jatiur 9 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Purwakarta. Gara-gara berkenalan lewat handphone, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun diperkosa 3 orang pemuda secara bergiliran. Atas peristiwa tersebut, korban pun langsung melapor ke polisi. Pemirsa, berikut adalah laporannya. Bunga, nama samaran, 7 tahun, warga kampung Cibening, Kecamatan Bungursari, Purwakarta ini hanya bisa tertunduk lesu saat menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Purwakarta Rabu siang. Bunga merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan 3 orang pemuda biadab secara bergiliran di sebuah gubuk di kawasan Kecamatan Bungursari. Setelah mendapatkan laporan dari korban yang didampingi keluarganya, polisi pun langsung melakukan pengejaran dan berhasil membekuk ketiga pelaku. Ketiga pelaku berinisial DO, 24 tahun, warga Perum Kota Baru Karawang, AS, 14 tahun, warga Bungursari, dan DI, 21 tahun, juga warga Bungursari, Purwakarta. Menurut keterangan salah seorang tersangka, rencana melakukan aksi biadabnya itu berawal kenalan lewat handphone dengan bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah. Setelah itu, salah seorang pelaku menjemputnya di dalam halaman sekolah dan membawanya ke sebuah gubuk. Lewat rayuan pelaku, korban tanpa basa-basi ikut ke sebuah gubuk yang ternyata di dalam gubuk tersebut telah menunggu kedua pelaku lainnya. Di dalam gubuk itulah ketiga pelaku melampiaskan nafsu biadabnya kepada bocah mungil ini. Janjinya di SMS dulu. Neng mau nggak ketemuan? Ntar kalau ketemuan, amin lagi ya. Atas perbuatannya, ketiga pemuda ini harus meringkuk di sel tahanan Mapores Purwakarta dengan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat 2 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Mistambargo, Jatiur TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatiur 9. Kita lanjutkan ke informasi lainnya masih dari Purwakarta. Baru 5 bulan selesai, bangunan Taman Wisata Situ Wanayasa kembali roboh. Diduga robohnya konstruksi bangunan taman tersebut karena dalam pengerjaan proyek miliaran tersebut asal-asalan. Inilah salah satu konstruksi bangunan Taman Objek Wisata Wanayasa yang roboh, sehingga harus dilakukan perbaikan. Padahal bangunan Taman Objek Wisata Situ Wanayasa ini baru sekitar 5 bulan yang lalu selesai dikerjakan. Diduga robohnya konstruksi bangunan karena pelaksanaan proyek asal-asalan. Ada 3 bulan? Lebih 3 bulan ya? Oh, baru 5 bulan, ini udah longsor lagi. Memang sungguh sangat disayangkan proyek pembangunan Taman Objek Wisata Situ Wanayasa yang menyedot anggaran rupiah dikerjakan asal-asalan. Selain robohnya konstruksi bangunan, keindahan objek wisata Situ Wanayasa kembali terlihat jelek dengan banyaknya coret-coret yang diduga dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga keindahan objek wisata Situ Wanayasa, seharusnya pengelola menyiapkan petugas pengamanan yang berjaga dalam 24 jam. Mistambargo, Jatiur TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi tentang SEA Games seputar SEA Games ke-26, yaitu cabang olahraga balap sepeda. Warga Purwakarta antusias saksikan balap sepeda SEA Games di kelas road race 70 km putri. Dalam pertandingan tersebut, para pembalap dari 11 negara Asia Tenggara harus diawali melintasi lintasan yang naik turun. Pemirsa, berikut adalah liputannya. Sejak pagi hari, warga Purwakarta telah berkumpul di sepanjang Jalan Raya Darangdan, Bojong Wanayasa, dan Kiara Pedes yang akan dilintasi para pembalap dalam cabang olahraga balap sepeda SEA Games ke-26.
Warga terlihat antusias ingin melihat secara langsung para atlet sepeda dari 11 negara di Asia Tenggara bertanding untuk menjadi yang terbaik. Terlebih dukungan terhadap atlet balap sepeda Indonesia yang tampil di kelas road race 70 km putri. Sorak-sorai menyemangati saat para atlet balap sepeda melintas. Namun bagi para atlet balap sepeda harus piawai agar bisa melintasi rintangan yang cukup berat dengan tanjakan serta tikungan yang cukup tajam. Seperti yang dialami salah satu atlet Myanmar yang harus melintasi lintasan cukup berat dan berada di barisan paling belakang. Sementara itu, untuk menjaga lintasan aman dari kendaraan, polisi terpaksa memblokir beberapa jalur serta mengalihkan ke jalan alternatif. Sesuai jadwal, pertandingan balap sepeda di nomor road race putra akan digelar hari Kamis dengan lintasan sekitar Padalarang, Purwakarta, Sadang, Kalijati Subang, dan finish di Tangkupan Perahu. Isambargo Jatiur TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke seputar SEA Games ke-26 di Purwakarta, yaitu di cabang dayung. Tim dayung Indonesia hanya mampu meraih 1 medali dari 5 medali emas yang diperebutkan pada babak final cabang olahraga dayung nomor rowing grup H SEA Games ke-26 di arena dayung Situ Cipule, Kabupaten Karawang, Rabu siang. Dari 5 nomor rowing jarak 2000 meter yang dipertandingkan, kontingen Indonesia meraih medali emas dari jenis lomba lightweight men 4 melalui kuartet Budi Aji Agus, Yakin Muhadi, Irham, Lakiki Muhammad, Ali Darta. Catatan waktu tim bergu dayung Indonesia pada babak final nomor rowing itu mampu mencapai waktu tercepat, yakni 6 menit 16,86 detik. Disusul tim dayung dari Vietnam Tran Dang Dung, Hu Dinh Nguyen, Nguyen Phang Son, Nguyen De Phong yang mencapai 6 menit 20,45 detik. Kemudian tercepat ketiga ditempati tim dayung Thailand Sajah Hiham, Fort Sawan In, Chanawong Solkau, Lim Kong Kong yang mencatatkan waktu 6 menit 27,93 detik. Sejak selepas garis start, kontingen Indonesia sudah mulai memimpin dan tidak terkejar hingga jarak sekitar 1000 meter. Begitu juga 1000 meter menjelang garis finish, tim dayung Indonesia masih terdepan, meninggalkan beberapa meter lawannya dari Vietnam dan Thailand. Dengan hasil pertandingan itu, maka tim Indonesia dari jenis lomba LM4 meraih medali emas, medali perak diraih tim dayung Vietnam, dan tim dayung Thailand meraih medali perunggu. Tim dayung Indonesia dari jenis lomba LM4 itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan pencapaian waktu tercepat pada babak penyisihan yang digelar di arena dayung SEA Games ke-26 Situ Cipule Senin kemarin. Sementara itu di nomor lightweight doubles squash, Indonesia hanya berhasil meraih medali perak atas nama Jamaluddin dan Irham. Duet Jamaluddin dan Irham tidak bisa mengimbangi duet pedayung Thailand Susanapol Tenibal Len Kangknok. Di nomor Wem Quaders tim dayung Indonesia juga hanya berhasil meraih medali perunggu atas nama pedayung Tuah Yuni, Siti Hasanah, Yulianti, dan Rasmayani. Isambargo Jatiur TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jatiur 9 malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Yati Purnata Wijaya dan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Mohon undur depan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.